Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, muatan SPDB, IPA, dan bahasa Indonesia. Sudah siap kalian belajar hari ini? Oke, let's go. Coba kalian amati dan pahami gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, gambar-gambar tadi adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Ayo berlatih! Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Di sebuah kebun, terdapat seekor induk kelinci dan ketiga anak-anaknya yang lucu-lucu. Ketiga anak kelinci tersebut sedang menyusu pada induknya. Salah satu anak kelinci makan wortel yang ia temukan di kebun tersebut. Anak kelinci yang lucu ini makan wortel dengan penuh lahapnya. Setelah puas makan wortel, si anak kelinci lucu ini pergi bermain. Dia berlarian, meloncat, melompat, kegirangan ke sana ke sini. Nah, itu tadi contoh bagaimana cara menceritakan gambar ilustrasi menjadi sebuah cerita bergambar. Di rumah kalian bisa mencoba belajar menceritakan gambar ilustrasi tersebut dengan bahasa kalian sendiri sesuai dengan pemahaman kalian. Sekarang kita akan belajar mengenal organ gerak pada hewan. Coba perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini ya. Salah satu organ gerak pada kelinci adalah kaki. Fungsi dari kaki kelinci, fungsi utamanya adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Tahukah kalian bahwa kelinci termasuk hewan mamalia? Ya, hewan mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Di sekitarmu pasti banyak sekali hewan-hewan vertebrata lain selain kelinci. Nah, mari sekarang kita belajar mengidentifikasi organ gerak hewan-hewan selain kelinci. Yang pertama, ikan. Nama organ gerak pada ikan yaitu
sirip dan ekor. Fungsi dari sirip dan ekor ikan, keduanya berfungsi untuk membantu ikan berenang. Yang kedua, katak. Nama organ geraknya tungkai kaki. Fungsi dari tungkai belakang kaki katak adalah untuk melompat, sedangkan tungkai kaki depan sebagai penahan tubuh saat mendarat. Yang ketiga, burung. Organ geraknya sayap dan kaki. Sayap berfungsi untuk terbang, kaki berfungsi untuk hinggap di ranting pohon atau untuk berjalan di tanah. Keempat, ular. Organ geraknya rangka tubuh. Rangka tubuh pada ular berfungsi untuk meliuk ke kiri dan ke kanan. Gerakan ini dikenal sebagai lokomosi berkelok-kelok. Kelima, kadal. Organ geraknya tungkai kaki. Keempat tungkai kaki pada kadal berfungsi untuk berjalan. Dan yang keenam, kambing. Organ geraknya kaki. Keempat kaki kambing berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat. Kalian sudah belajar mengidentifikasi organ gerak hewan vertebrata dan fungsinya. Nah, sekarang kita belajar tentang gerak ikan di dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri atau ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Ayo berkreasi! Kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Sekarang, pilih salah satu dari hewan tersebut, kemudian buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton atau kardus tebal bekas. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Disimak baik-baik video cara membuat kerangka hewan vertebrata berikut ini ya.